video ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan di zaman sekarang, yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Kita hidup di masa di mana teknologi berkembang sangat cepat. Hampir semua bisa dilakukan secara digital, mulai dari belajar, bekerja, bahkan berinvestasi. Nah, perkembangan ini juga membawa perubahan besar di dunia keuangan, termasuk perbankan syariah yang kini harus beradaptasi dengan cara-cara baru untuk bisa tetap bersaing dan relevan selama beberapa puluh menit ke depan. Saya akan mengajak teman-teman memahami bersama tentang apa pentingnya infrastruktur dalam perbankan syariah, bagaimana teknologi digital mengubah sistem keuangan Islam, serta tantangan dalam peluang yang muncul di balik semua perkembangan ini. Jadi pastikan teman-teman simak sampai selesai ya, karena penjelasan ini akan membuka wawasan kita tentang bagaimana teknologi dan syariah bisa berjalan seiring dalam dunia modern. Apa itu infrastruktur perbankan syariah? Teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu pahami dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan infrastruktur perbankan syariah. Secara sederhana, infrastruktur adalah fondasi yang menopang seluruh aktivitas operasional dalam perbankan. Kalau kita bayangkan bahwa itu seperti sebuah tubuh, maka infrastrukturnya adalah tulang dan pembuluh darah yang membuat seluruh sistem bisa berjalan dengan lancar. Dalam konteks bank syariah, infrastrukturnya mencakup sistem teknologi informasi dan digital, jaringan operasional antar cabang, regulasi dan lembaga pengawasan, sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah, dan tentu sistem keamanan serta layanan digital untuk nasabah. Nah, di era digital ini, infrastruktur bukan cuma soal kantor fisik dan komputer, tapi juga soal platform digital, aplikasi dan jaringan data yang mampu menghubungkan bank dengan nasabah kapan saja dan di mana saja. Bank syariah yang ingin tetap kompetitif harus mampu mengoptimalkan semua itu agar bisa memberikan layanan yang cepat, aman, dan tetap sesuai syariah. Infrastruktur teknologi dalam industri perbankan syariah. Teman-teman, komponen utama dari infrastruktur digital adalah teknologi informasi. Tanpa sistem teknologi yang kuat, bank tidak akan bisa menjalankan layanan digital dengan baik. Dalam dunia perbankan syariah, ada beberapa komponen penting dari infrastruktur teknologi, yaitu server dan jaringan komunikasi. Server adalah pusat penyimpanan data dan proses transaksi. Jaringan komunikasi menentukan semua layanan seperti ATM, mobile banking atau internet banking bisa saling terhubung dengan cepat dan aman. Keamanan data atau cyber security, bank syariah harus menjaga data nasabah dengan sistem yang terenkripsi dan memiliki perlindungan di wilayah. Hal ini sangat penting karena kepercayaan nasabah adalah fokus utama keberlangsungan bank. Aplikasi digital dan platform mobile banking inilah yang langsung berinteraksi dengan nasabah. Aplikasi server ini mudah digunakan dan transparan. Misalnya aplikasi syariah Indonesia mobil, kita sudah menyediakan fitur investasi, bahkan kalkulator mencatat. Integrasi dengan lembaga lain, sistem perbankan syariah harus terhubung dengan otoritas jasa keuangan atau OJK, Bank Indonesia atau BI, dan Dewan Syariah Nasabah DSN TNI untuk memastikan semua transaksi sesuai prinsip syariah dan regulasi nasional. Dengan infrastruktur teknologi yang kuat, syariah tidak hanya memberikan layanan cepat, tapi juga menjamin kehalalan, keadilan, dan transparansi setiap transaksi. Tapi membangun infrastruktur ini tidak murah. Bank harus verifikasi bersama pembatas sistem yang aman, efisien, dan percaya syariah. Namun investasi ini sebenarnya sebanding dengan manfaat jangka panjang yang akan diperoleh, seperti efisiensi biaya,
regulasi dan kebijakan yang mendukung industri perbankan syariah digital. Setiap kemajuan teknologi tentu harus diiringi oleh regulasi kebijakan yang jelas. Tanpa aturan yang digitalisasi justru menimbulkan risiko seperti penyalahgunaan dan atau transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Di Indonesia, peran regulasi dalam mendukung perbankan syariah sangat besar. Beberapa lembaga berperan antara lain Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengatasi dan mengawasi lembaga keuangan, Bank Indonesia atau BI yang mengatur kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan tentu Dewan Syariah Nasional Majelis UI Indonesia (DSI) yang memastikan semua produk dan layanan bank sesuai prinsip syariah. Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjadi landasan utama operasional bank syariah di Indonesia. Kemudian ada pula berbagai peraturan dari OJK dan BI yang mendorong transformasi digital seperti digital bank, reward, dan pembayaran kris. Namun tantangan adalah bagaimana memastikan semua inovasi digital tetap berada dalam koridor syariah, misalnya dalam penggunaan prinsip akad transaksi harus jelas. Selain itu, regulasi harus mendorong inklusi, artinya tidak hanya untuk masyarakat kota, juga untuk masyarakat desa yang mungkin belum terbiasa dengan layanan digital. Jadi peran kebijakan sini bukan hanya peraturan, juga sebagai indikator perubahan menentukan perkembangan teknologi dalam beriringan dengan nilai-nilai Islam. Nah, teman-teman, sampai di sini karena kita pembahasan transformasi digitalisasi di perbankan syariah. Di bagian selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang lebih menarik, yaitu tentang inovasi layanan, pengalaman nasabah, keamanan data, kolaborasi dengan fintech, hingga tantangan dan masa depan industri ini. Jadi jangan kemana-mana, lanjut. Kita akan bahas bagaimana teknologi digital bisa membawa bank syariah menuju masa depan yang lebih kuat dan modern tanpa melupakan nilai Islam. Inovasi layanan digital dalam perbankan syariah. Teman-teman, kita tahu bahwa dunia keuangan berkembang begitu cepat. Inovasi menjadi atau kunci agar sebuah bisa bertahan dan relevan di tengah perubahan zaman. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi bank syariah jika ingin terus berkembang, dan di masyarakat bank syariah harus berani berinovasi, terutama dalam layanan digitalnya. Sekarang kita lihat beberapa contohnya dari inovasi yang sudah dilakukan. Pertama, pengembalian syariah yang tidak hanya melayani transaksi biasa, tetapi juga dilengkapi dengan fitur-fitur Islami, misalnya aplikasi booking mobil, banking yang menyediakan menu zakat, infak, sedekah, termasuk zakat tinggal, pembiayaan usaha. Hanya ini bukan hanya soal kemudahan, tapi juga soal bagaimana bank hadir untuk memudahkan umat dalam menjalankan kewajiban agamanya. Kedua, layanan pembiayaan digital berbasis syariah. Sekarang banyak yang mulai membuka layanan pembiayaan bisa secara online dengan sistem akad seperti diharapkan bagi modal masyarakat. Nasabah tidak perlu datang ke bank, cukup lewat aplikasi bisa mengajukan pembiayaan, mengunggah dokumen dan menandatangani akad secara digital. Tiga, munculnya fintech syariah yang menghadirkan solusi keuangan modern tetap berlandaskan nilai-nilai Islam, contohnya seperti platform peer-to-peer lending syariah, di mana investor bisa menyalurkan dana kepada pelaku UMKM dengan sistem bagi hasil, bukan sekedar. Selain itu, ada juga syariah untuk proyek-proyek sosial, masjid, dan pendidikan. Inilah bentuk inovasi yang bukan hanya menguntungkan sedekah ekonomi, tetapi juga membawa nilai keberkahan dan
keadilan sosial, meningkatkan pengalaman nasabah atau customer experience. Nah, teman-teman, berbicara tentang digitalisasi tentu tidak bisa lepas dari yang namanya pengalaman nasabah atau customer experience. Ini adalah aspek yang sangat penting dalam industri perbankan modern sekarang. Nasabah tidak hanya menilai bank dari suku bunga atau biaya administrasi, tetapi juga dari pengalaman mereka menggunakan layanan, apakah aplikasinya mudah digunakan, apakah pelayanannya cepat, apakah mereka merasa diperhatikan dan dipahami kebutuhannya. Disinilah pentingnya optimalisasi infrastruktur digital. Ketika sistem teknologi bank berjalan lancar, jaringan cepat, dan aplikasi tidak sering error, maka nasabah akan merasa puas dan percaya. Bahkan lebih dari itu, pengalaman positif akan membuat nasabah menjadi loyal dan merekomendasikan layanan bank ke orang lain. Bank syariah juga bisa meningkatkan pengalaman nasabah dengan cara menyediakan layanan chatbot Islami untuk menjawab pertanyaan seputar produk syariah, menghadirkan fitur pengikat zakat dan sedekah, memberikan edukasi keuangan Islam di aplikasi, dan tentu menjaga komunikasi dua arah dengan nasabah melalui media sosial. Karena pada akhirnya yang membedakan syariah bukan hanya sistemnya yang halal, tapi juga hubungan spiritual dan emosional antara lembaga dan nasabahnya. Keamanan dan privasi data fondasi kepercayaan nasabah. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke aspek yang paling penting dalam dunia digital, yaitu keamanan dan privasi data. Bayangkan saja, sekarang hampir semua transaksi dilakukan secara online, mulai dari pembayaran, investasi, sampai pinjaman, semuanya meninggalkan jejak digital. Jika data ini bocor atau disalahgunakan, dampaknya bisa fatal, bukan hanya bagi nasabah, tapi juga bagi reputasi bank. Dalam Islam, menjaga amanah adalah kewajiban moral dan spiritual. Itulah mengapa bank syariah harus menjadikan keamanan data sebagai bagian dari amanah syariah. Bank harus memastikan bahwa sistem mereka dilindungi oleh firewall berlapis dan enkripsi data, autentikasi ganda, two-factor authentication untuk login nasabah, audit keamanan rutin, dan pendidikan keamanan digital bagi seluruh pegawai dan nasabah. Selain itu, kebijakan privasi data harus dibuat secara jelas dan transparan. Nasabah berhak tahu bagaimana data mereka digunakan dan dilindungi. Keamanan bukan hanya tanggung jawab bank, tapi juga tanggung jawab bersama antara lembaga, pegawai, dan nasabah. Jika ketiganya bersinergi, maka kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah akan semakin tua. Kolaborasi antara bank syariah dan fintech dan inspiratif. Selanjutnya kita bahas topik yang sedang ramai dibicarakan, yaitu kolaborasi antara bank syariah dan fintech. Teman-teman, fintech atau financial teknologi telah menjadi pemain penting dalam dunia keuangan global. Perusahaan fintech hadir dengan solusi cepat, efisien, dan inovatif yang kadang sulit dilakukan oleh bank tradisional karena sistemnya lebih kompleks. Nah, daripada melihat fintech sebagai pesaing bank syariah, sebaiknya melihatnya sebagai mitra strategis. Melalui kolaborasi, bank syariah bisa memperluas jangkauan layanan ke masyarakat yang belum tersentuh bank, mengembangkan produk digital yang lebih kreatif, dan menekan biaya operasional. Contohnya, fintech syariah bisa menjadi perantara antara investor muslim dengan pelaku UMKM halal melalui platform digital berbasis zakat. Sementara bank syariah bisa menjadi penyedia dana besar, pengawas kepatuhan syariah. Ada juga kerjasama dalam bidang ewal syariah, di mana transaksi sehari-hari seperti belanja, pembayaran listrik, hingga donasi bisa dilakukan secara halal dan praktis. Kolaborasi seperti ini tidak hanya mendorong inklusi keuangan, tapi juga membantu Indonesia menuju ekonomi digital halal yang berdaya saing tinggi. Tantangan yang dihadapi industri perbankan syariah
Meskipun peluangnya besar, kita tidak bisa menutup mata bahwa industri perbankan syariah masih menghadap banyak tantangan. Beberapa tantangan utama antara lain biaya investasi teknologi yang tinggi untuk membangun infrastruktur digital yang canggih, dibutuhkan dana besar. Tidak semua bank syariah mampu menanggungnya dengan cepat. Keterbatasan sumber daya manusia, masih banyak SDM di sekitar sektor ini masih menguasai teknologi digital maupun syariah secara mendalam. Artinya perlu pelatih dan pendidikan berkelanjutan agar pegawai bank bisa memahami keduanya sekaligus. Persaingan dengan bank konvensional dan fintech. Bank konvensional sudah lebih dulu menguasai pasar digital. Oleh karena itu, bank syariah harus mencari keunikan dan nilai tambah yang membedakannya, keadilan, keberkahan, dan nilai spiritual. Literasi digital masyarakat yang belum merata. Masih banyak masyarakat, terutama di daerah, yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Padahal inilah pasar potensial bagi perbankan syariah. Risiko keamanan siber seperti yang kita bahas tadi, ancaman kejahatan digital harus berkembang dan bisa merusak kepercayaan masyarakat jika tidak diantisipasi dengan baik. Untuk menghadapi semua tantangan ini dibutuhkan strategi nasional dan kolaborasi lintas sektor antara bank, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Peluang dan masa depan perbankan syariah digital. Membangun semangat teman-teman, meskipun banyak tantangan, kita juga harus melihat peluang besar yang terbentang di depan. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, dan ini menjadi modal luar biasa bagi perkembangan perbankan syariah. Dengan digitalisasi, bank syariah punya kesempatan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, bahkan hingga pelosok negeri, tanpa harus membangun cabang fisik di setiap daerah. Cukup dengan aplikasi dan internet, masyarakat bisa menikmati layanan perbankan yang halal dan efisien. Selain itu, dukungan pemerintah terhadap ekonomi syariah juga terus meningkat lewat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Berbagai program dilakukan untuk memperkuat ekosistem halal, termasuk di sektor perbankan. Ke depan, perbankan syariah bisa menjadi bagian penting dari ekonomi digital Indonesia, terutama jika mampu pertama terus berinovasi dan produk dan layanan, kedua meningkatkan literasi keuangan syariah, yang ketiga menjalin kerjasama dengan lembaga teknologi, keempat dan memastikan bahwa seluruh prosesnya tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan begitu, kita bukan hanya bicara profit, tapi juga soal keberkahan dan kemaslahatan umat. Nah, teman-teman, setelah kita bahas panjang lebar, bisa kita simpulkan bahwa optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Tanpa infrastruktur digital yang kuat, bank syariah akan sulit bersaing di tengah derasnya arus teknologi. Namun dengan fondasi yang tepat, mulai dari teknologi SDM, regulasi hingga kolaborasi, bank syariah justru bisa menjadi motor utama ekonomi halal Indonesia. Transformasi digital bukan berarti meninggalkan nilai Islam, sebaliknya teknologi justru bisa menjadi alat untuk memperkuat nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan keberkahan dalam aktivitas keuangan. Jadi ke depan harapan saya adalah agar semua pihak, pemerintah, bank, akademisi, dan masyarakat terus bersinergi untuk membangun sistem keuangan syariah yang modern, inklusif, dan tetap berpegang pada prinsip Islam. Saya percaya dengan semangat kolaborasi, niat yang baik, Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah dunia. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Saya Nurdisa Lagin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.